Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pentingnya damai di hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip sebuah cerita di artikel di internet, kisah tentang seorang yang datang menyembah kepada Dewa Wisnu. Ini cerita dari agama Buddha, di mana penyembah tersebut terus-menerus datang dan mohon kepada Dewa Wisnu. Dan akhirnya Dewa Wisnu berkata kepada penyembah itu, mintalah 3 hal, saya akan memberikan kepada kamu. Ini Alkisah. Dan si penyembah tersebut pun berkata, aku mau istriku meninggal, katanya. Wah, ini luar biasa, permintaan yang salah. Karena apa? Dia bilang istrinya cerewet, istrinya suka marah-marahi dia, istrinya suka menyala-nyalakan dia, bahkan tidak segan-segan tidak memberi dia makan, dan banyak lagi hal yang membuat dia sampai berkesimpulan untuk meminta kepada Dewa Wisnu agar istrinya meninggal. Dan permintaan pun dikabulkan. Akhirnya ketika istrinya meninggal, lalu datanglah para keluarga yang memberikan penghiburan dan mengatakan banyak hal yang baik terkait istrinya. Dan akhirnya dia menyesal dan dia meminta kembali kepada Dewa Wisnu untuk menghidupkan istrinya, karena selama ini dia telah dibutakan oleh hanya kebencian karena istrinya terlalu cerewet. Itu aja. Dan karena ini kisah Alkisah, lalu Dewa Wisnu pun menghidupkan istrinya. Sudah 2 permintaan yang dia minta. Lalu selanjutnya permintaan ketiga, dia mulai mempertimbangkan apa yang akan dia minta. Untuk yang ketiga ini, dia meminta nasihat kepada banyak orang. Ada yang bilang, oh minta saja umur yang panjang supaya kamu bisa tetap hidup lama. Ada yang bilang kalau umur panjang pun tapi udah gak bisa apa-apa, udah tua beruban, percuma saja. Yang paling penting adalah uang. Tapi ada juga plus minusnya. Terakhir, karena dia pusing, dia pergi ke Dewa Wisnu. Dia berkata, berikan saya nasihat apa yang harus saya minta. Dewa Wisnu pun tertawa dan berkata kepadanya, yang paling penting adalah damai di hati. Ketika ada damai di hati, cerewetnya istrimu, jahatnya istrimu, hatimu tetap damai. Ketika damai di hatimu, ada uang, banyak uang, sedikit uang, kedamaian itu akan membuat engkau bisa tetap bersyukur. Ketika engkau sakit, ketika engkau sehat, kalau ada damai di hati, engkau akan tetap bisa kuat. Yang paling penting adalah damai di hati. Baik, saya minta damai di hati. Lalu datang Dewa Wisnu, tidak bisa, karena kamu sudah meminta nasihat kepada saya. Itu saya anggap permintaan ketiga adalah damai di hatimu, katanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, cerita tersebut mengingatkan kepada kita betapa pentingnya damai di hati kita. Siapapun dia, apapun agamanya, damai di hati itulah yang paling penting. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats hari ini, bahwa betapa pentingnya damai di hati. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Bahwa orang yang memiliki damai, orang yang selalu menjadi pelopor pembawa damai, orang yang memiliki damai di hatinya adalah orang yang berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa pentingnya damai ini karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita menjadi pelopor pembawa damai, ketika kita selalu menghadirkan damai dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Saya mengutip beberapa
Perkataan bijak. Bunda Teresa Biarawati peraih Nobel berkata, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Lalu Bob Sadino, seorang pengusaha berkata, satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai, kasih, dan tiada kebencian itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Lalu Konfusius, filsuf Tiongkok berkata, saling bertemu dan menjadi kawan adalah mudah, tetapi tetap bersatu dan hidup damai, itulah yang sukar. Mari kita menjadi para pelopor membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelopor pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami mulai hari ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.